Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fieri Arinsa dengan NPM 18.0101.0079. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan alat analisis penelitian model regresi dua variabel dengan masalah dalam estimasi. Sebelum kami presentasi, perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Fieri Arinsa dengan NPM 79, ada Friski Nadia dengan NPM 70, ada Ana Sintiani dengan NPM 100, ada Cantika Aprilia dengan NPM 102, ada Edward Abi dengan NPM 105, ada Alfian dengan NPM 125, dan ada Sally dengan NPM 126. Yang pertama adalah metode ordinary least square. Metode OLS dipersembahkan untuk Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika dari Jerman. Metode kuadrat kecil memiliki beberapa sifat statistik yang sangat menarik dan telah membuat metode ini sebagai metode yang paling kuat dan dikenal dalam analisis regresi. Yang kedua adalah FRP dan FRS. Jadi FRP itu tidak dapat diamati secara langsung, maka harus diestimasi ke FRS. Jadi rumus pertamanya FRP yaitu Y1 sama dengan beta 1 plus beta 2 X1 plus U1. Terus kita estimasi ke FRS. Jadinya rumusnya Y topi 1 sama dengan B topi 1 plus B topi 2 X1 plus U topi 1 sama dengan Y1 plus U1, di mana Y1 adalah nilai Y1 yang diestimasi atau di rata kondisional. Nah, yang selanjutnya adalah proses diferensiasi dalam mengestimasi B1 dan B2. Prinsip atau metode kuadrat ini B1 topi dan B2 topi sedemikian rupa akan menghasilkan sigma U topi 2 yang terkecil untuk sebuah himpunan atau sampel data yang ada. Dengan kata lain, untuk sampel tertentu, metode kuadrat terkecil memberikan estimasi dari beta 1 dan beta 2 secara unik sehingga memberikan kemungkinan nilai terkecil dari sigma U topi 1 kuadrat. Nah, jadi untuk proses diferensiasi itu ada rumusnya ya. Itu sigma Y1 sama dengan N beta 1 plus beta 2 sigma X1. Terus yang selanjutnya ada sigma Y1 X1 sama dengan beta 1 sigma X1 plus beta 1 sigma X1, di mana N adalah ukuran sampel. Persamaan simultan ini dikenal juga sebagai persamaan normal atau normal equation. Yang selanjutnya adalah mengadopsi kriteria kuadrat kecil. Nah, mengadopsi kriteria kuadrat kecil yang menyatakan bahwa FRS dapat ditetapkan sedemikian rupa, maka rumusnya menjadi sigma U topi 1 kuadrat sama dengan sigma Y1 kurangi Y1 topi kuadrat, yaitu harusnya bukan dikali 2. Terus sama dengan sigma Y1 kurangi beta 1 topi kurangi beta 2 topi X1 kuadrat. Terus yang selanjutnya ada determinasi eksperimental FRS. Jadi penilaian lebih jauh lagi mengenai metode kuadrat terkecil ini adalah pada kenyataan bahwa estimator yang dihasilkan dengan metode ini memiliki beberapa sifat yang lebih menonjol. Jadi ini ada data sudah tertulis ya. Itu yang yang angka baris paling bawah itu hasil dari ditambahkan dari baris ke atas, dari baris
atas ke bawah. Jadi menghasilkan angka sum 28, 16, 0,0, 12.214, 0 sama 14. Itu hasil dari penambahan dari atas ke bawah. Terus selanjutnya ada persamaan ini ya, yang 3.1.2 itu diubah menjadi sigma U topi kuadrat sama dengan F kali beta topi 1 kali beta topi 2. Terus yang selanjutnya ini ada menentukan nilai FRS dengan mudah dengan persamaan 2.6.3. Jadi tadi kan ada persamaan yang pertama itu ada 2.6.3. Nah, sekarang yang persamaan 2.6.3 itu kita ubah menjadi U U topi sama dengan Y1 kurangi Y topi 1 sama dengan Y1 kurangi beta topi 1 kurangi beta topi 2 X1. Terus U topi itu menjadi residual. Secara sederhana adalah perbedaan antara nilai aktual atau nyata dari nilai estimasi dan dari Y. Terus ini ada grafik ya. Grafiknya itu menunjukkan bahwa residual utopi 2 dan utopi 3 seperti juga residual utopi 2 dan utopi 4 mendapatkan bobot yang sama dengan jumlah dari utopi 1 tambah utopi 2 tambah utopi 3 tambah utopi 4, walaupun dua residual pertama lebih menjadi dekat kepada FRS dibandingkan dua residual yang terakhir disebutkan. Dengan kata lain, semua residual dianggap sama pentingnya, seberapapun dekatnya dan seberapapun tersebarnya observasi secara individu terhadap FRS. Jadi dari penjelasan yang barusan saya jelaskan itu menghasilkan grafik seperti di foto ya. Kalau kurang jelas mohon maaf. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Saya Friaski Nadia Tamara, NPM 1801010080 akan melanjutkan presentasi sebelumnya tentang karakteristik numerik dan karakteristik statistik. Pengertian karakteristik numerik sendiri adalah karakteristik yang membawa sifat dari konsekuensi penggunaan metode OLS dengan mengabaikan bagaimana data tersebut didapatkan. Secara singkat, kita juga akan mempertimbangkan mengenai karakteristik statistik yang hanya berlaku pada kondisi asumsi tertentu mengenai bagaimana data didapatkan. Selanjutnya, classical linear regression model. Terdapat 3 asumsi yang mendasari. Yang pertama adalah estimator OLS dinyatakan secara individu sebagai jumlah semisal X dan Y yang dapat diobservasi semisal sampel. Oleh karena itu, estimator-estimator ini nantinya dapat dengan mudah dihitung. Asumsi kedua adalah estimator tersebut adalah estimator titik berdasarkan sampel yang ada. Setiap estimator hanya akan menghasilkan satu nilai atau satu titik dari parameter populasi yang terkait. Nantinya, kita juga akan mempertimbangkan mengenai istilah yang dikenal sebagai estimator interval. Estimator interval menyediakan sebuah rentang nilai yang memungkinkan untuk setiap populasi parameter yang tidak diketahui. Asumsi ketiga, jika estimator OLS telah dihasilkan, maka garis regresi sampel dapat dengan mudah didapatkan. Garis regresi yang dihasilkan memiliki sifat-sifat seperti yang pertama, garis tersebut melewati rata sampel dari Y dan X. Kenyataan ini terlihat pada persamaan Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X. Sifat kedua, nilai rata dari Y sama dengan Y1 yang diestimasi dengan nilai rata dari Y aktual, sehingga nantinya terdapat persamaan Y1 sama dengan Y ditambah beta 2. Selanjutnya, model regresi dua variabel masalah dalam estimasi.
Berikut ada diagram yang menggambarkan garis regresi sampel yang melalui nilai rata sampel X dan Y. Terdapat persamaannya yaitu Y1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI. Persamaan bentuk deviasi dituliskan dalam Y1 min Y sama dengan beta 2 dalam kurung X1 min X ditambah U1, atau bisa juga Y1 sama dengan beta 2 X1 ditambah U1, di mana jika kita mengikuti aturan Y1 dan X1 adalah deviasi dari nilai rata atau sampel masing-masing observasi, dalam persamaan bentuk deviasi faktor intercept, beta 1 tidak lagi muncul dalam model. Akan tetapi, faktor intercept akan selalu diestimasi oleh persamaan didasarkan fakta bahwa garis regresi sampel melewati rata sampel dari Y dan X. Keuntungan dari persamaan bentuk deviasi ini adalah dapat menyederhanakan rumus perhitungan. Selanjutnya, FRS dalam bentuk deviasi dituliskan dalam persamaan Y1 sama dengan beta 2 X1, di mana bentuknya tertulis sebagai Y1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X1 dalam unit pengukuran aslinya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu adalah materi tentang classical linear regression model asumsi yang mendasari metode kuadrat terkecil. Yang pertama adalah jika tujuan kita adalah untuk mengestimasi beta 1 dan beta 2 saja, metode OLS yang dibahas pada bagian awal sudah cukup. Tetap ingat, dari bab 2 kita mengetahui bahwa tujuan dari analisis regresi bukan hanya untuk mendapatkan beta 1 dan beta 2, tetapi juga untuk mendapatkan inferensi nilai sebenarnya dari beta 1 dan beta 2. Selanjutnya yaitu adanya dua model, yaitu model Gaussian, model standar atau CLRM. Nah, merupakan titik acuan dari sebagian besar teori ekonometrika yang memiliki 7 asumsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas asumsi-asumsi ini terlebih dahulu dalam konteks model regresi dua variabel. Kita akan memperluas bahasan kita menjadi model regresi majemuk, yaitu model-model di mana terdapat lebih dari satu regresor. Selanjutnya adalah adanya model regresi linear. Model regresi linear ini dalam parameter-parameternya seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2.4.2, yaitu adanya rumus Y sama dengan beta 1 plus beta 2 XI plus mu I. Seperti yang akan dibahas dalam bab 7, model ini dapat diperluas untuk lebih banyak merangkum variabel-variabel penjelas. Selanjutnya yaitu adanya nilai X yang selalu tetap atau nilai X yang independen terhadap faktor kesalahan. Nah, di sini X selalu dianggap tetap dalam pengambilan sampel yang berulang atau regression selanjutnya. Dan pengambilan sampel sejalan dengan pengumpulan variabel Y regresor stokastik, yang pada contohnya ini adalah menemukan bahwa variabel-variabel X dan faktor-faktor kesalahan yang independen yaitu COV dalam kurung XI, mu kurung tutup sama dengan 0. Selanjutnya yaitu mengapa kita berasumsi bahwa nilai X bersifat non-kastik. Nah, jadi hal pertama ini adalah hal ini bisa dilakukan dengan menyederhanakan analisis dan memperkenalkan kepada pembaca kompleksitas analisis regresi secara bertahap. Selanjutnya yang kedua yaitu situasi eksperimental kemungkinan tidak nyata untuk mengasumsikan bahwa nilai X selalu tetap. Sebagai contoh, petani mungkin membagi lahan pertaniannya menjadi beberapa bagian lahan dan menerapkan jumlah pupuk yang berbeda pada masing-masing bagian lahan untuk melihat efek yang ada pada hasil panen. Selanjutnya yang ketiga yaitu seperti yang akan diperlihatkan dalam bab 13, walaupun jika variabel-variabel X bersifat stokastik, maka hasil statis dari regresi linear didasarkan pada contoh regresor-regresor tetap yang juga valid ketika variabel-variabel adalah regresor-regresor X dan faktor kesalahan mu1, mu I adalah independen. Selanjutnya yaitu adanya asumsi ketiga. Nah, asumsi ketiga di sini adalah
adanya neoklasik linear regression model atau NRLM, model regresi linear neoklasik atau kebalikan dari CLRM di mana variabel X diperlakukan secara tetap atau tidak acak. Untuk tujuan diskusi kita akan mengingat kembali model regresi stokastik atau stochastic regression model, dan kemudian ada model regresor tetap atau fixed regression model. Jadi adanya nilai rata 0 dari faktor gangguan mu i untuk setiap nilai xi tertentu. Nilai rata atau nilai ekspektasi dari faktor gangguan acak mu i bernilai 0 secara simbolis kita dapat memperoleh yaitu adanya e kurung buka mu i x1 kurung tutup sama dengan itu adalah xi kurung tutup sama dengan 0, atau jika X bersifat tidak stokastik, yaitu ada E kurung buka mu 1 kurung tutup sama dengan 0. Selanjutnya, asumsi ini menyatakan bahwa nilai rata dari mu i kondisional terhadap nilai xi tertentu adalah 0. Secara geometris, asumsi ini diperlihatkan pada figur 3.3 yang menunjukkan beberapa nilai dari variabel X dan populasi Y yang berpasangan. Seperti yang diperlihatkan pada figur 3.3 ini, setiap populasi Y yang berkaitan dengan nilai X tertentu terdistribusi sekitar nilai ratanya yang diperlihatkan oleh titik yang dilingkari pada FRP yang berkaitan dengan beberapa nilai Y yang ada di atas atau di bawah nilai ratanya. Jarak di atas atau di bawah nilai rata merupakan nilai dari mu 1 mu i. Persamaan 32.1 mensyaratkan bahwa nilai rata-rata atau rata dari deviasi yang berkaitan dengan setiap nilai x yang seharusnya 0. Selanjutnya yaitu adalah bisa dilihat pada gambar figur 3.3 yang baru saja saya jelaskan. Selanjutnya adalah distribusi kondisional dari faktor gangguan U. Nah, selanjutnya ini adalah asumsi mengenai homoskedisitas atau homoskedasticity atau keseragaman varians dari mu i. Nilai varian faktor kesalahan atau gangguan adalah sama dengan mengabaikan nilai X secara simbolis. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat ada homoskedity atau keseragaman varians dari mu i. Nilai varian faktor kesalahan atau gangguan adalah sama dengan mengabaikan nilai X. Secara simbolis itu rumusnya adalah itu yat itu dalam kurung buka mu i kurung tutup sama dengan E, mu i dikurangi E kurung buka mu i kali X kurung tutup pangkat 2 sama dengan E kurung buka mu i pangkat X kurung tutup karena asumsi 3. Selanjutnya ada E kurung buka mu i pangkat 2 kurung tutup jika X bersifat non-stokastik di mana yat adalah kependekan dari varian. Selanjutnya yaitu bisa dilihat ada gambar 3.4 yaitu tentang homoskedasitas. Nah, jadi gambar homoskedasitas ini adalah salah satu gambar yang menjelaskan tentang beberapa perbedaan di antara kedua situasi semakin jelas. Ya, jadi misalkan kita buat Y mempresentasikan pengeluaran konsumsi dan X mempresentasikan pendapatan mingguan. Nah, bisa dilihat pada 3.5 ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan, pengeluaran rata-rata dari konsumsi juga akan meningkat. Akan tetapi varians dari pengeluaran konsumsi tetap sama untuk setiap tingkat pendapatan. Sedangkan varian meningkat seiring peningkatan pendapatan pada figur 3.5. Itu selanjutnya pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Itu adalah dengan kata lain keluarga yang lebih kaya rata-rata mengkonsumsi lebih banyak daripada keluarga yang miskin.
Namun, varians dari tingkat pengeluaran konsumsi lebih banyak terdapat pada keluarga yang kaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santika Aprilia, NPM 1801010102. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Pada slide ini terdapat figur di mana hampir sama dengan figur sebelumnya. Kedua figur ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan, pengeluaran rata-rata dari konsumsi juga meningkat. Namun, terdapat perbedaan antara figur ini dan sebelumnya. Pada figur sebelumnya, yaitu variansi dari pengeluaran konsumsi tetap sama untuk setiap tingkat pendapatan. Sedangkan pada figur ini, variasi meningkat seiring peningkatan pendapatan saja. Dengan kata lain, keluarga yang lebih kaya rata-rata mengkonsumsi lebih banyak daripada keluarga yang miskin. Namun, variasi dari tingkat pengeluaran konsumsi lebih banyak terdapat pada keluarga kaya dibandingkan keluarga miskin. Untuk memahami dasar pemikiran asumsi ini, kita gunakan figur pada slide ini. Seperti yang diperlihatkan dari figur ini, var UX1 kurang dari var UX2 dan seterusnya sampai dengan kurang dari var UXI. Akibatnya kecenderungannya adalah observasi Y yang berasal dari populasi dengan X sama dengan X1 lebih dekat dengan garis FRP daripada observasi-observasi yang berasal dari populasi yang berkaitan dengan X sama dengan X2. X sama dengan X3, dan seterusnya. Singkatnya, tidak semua nilai Y yang berkaitan dengan berbagai nilai X tersebut memiliki tingkat kepercayaan atau reliabilitas yang sama. Tingkat kepercayaan sebuah model dinilai dari seberapa dekat atau jarak nilai Y dengan terdistribusi sekitar nilai reratanya, yaitu titik-titik yang berada di sekitar FRP. Selanjutnya, telah disampaikan oleh presenter sebelumnya bahwa heteroskedastisitas atau heteroskedasticity yaitu sebaran yang tidak sama atau varian. Secara simbolis, pada situasi ini persamaan var UI sama dengan E UI kurangi UI X kuadrat sama dengan E UI kuadrat X karena asumsi 3 menjadi E UI kuadrat jika X bersifat non-stokastik. Dapat ditulis sebagai var UI XI sama dengan sigma kuadrat I. Dapat dilihat subskrip yang terdapat pada sigma kuadrat pada persamaan di atas menunjukkan bahwa varian dari populasi Y tidak lagi konstan. Dari presentasi sebelumnya, perhatikan bahwa asumsi 4 mengimplikasikan bahwa varian kondisional dari Y juga homoskedastis, di mana var Y1 XI sama dengan sigma kuadrat. Dapat dilihat bahwa varian non-kondisional dari Y adalah sigma kuadrat Y. Selanjutnya ada asumsi ke-5. Tidak adanya autokorelasi di antara gangguan untuk setiap dua nilai X yang ada, XI dan XJ. Dalam kurung I tidak sama dengan J, korelasi antara nilai UI dan UJ manapun I tidak sama dengan J adalah 0. Secara simbolis dapat dirumuskan COV UI UJ XI XJ sama dengan 0. COV UI UJ sama dengan 0 jika XI bersifat non-stokastik, di mana I dan J merupakan dua observasi yang berbeda, serta di mana COV berarti kovarian.
Persamaan COV ini menetapkan bahwa gangguan UI dan UJ tidak berkorelasi. Secara teknis, hal ini adalah asumsi dari tidak adanya korelasi serial atau tidak adanya autokorelasi. Dari nilai XI yang ada, deviasi kedua nilai Y manapun dari nilai ratanya tidak akan membentuk sebuah pola seperti yang ditunjukkan pada figur A dan B. Pada figur A kita dapat melihat bahwa nilai-nilai U membentuk korelatif positif di mana nilai U yang positif diikuti dengan nilai U yang positif atau nilai U yang negatif diikuti dengan U yang negatif. Pada figur B, nilai-nilai U memiliki korelasi negatif di mana sebuah nilai U yang positif diikuti dengan nilai U yang negatif. Begitu juga sebaliknya. Apabila variabel gangguan atau deviasi mengikuti sebuah pola yang sistematis, seperti yang ditunjukkan pada figur A dan B, maka dikatakan terdapat autokorelasi atau korelasi serial. Sedangkan apa yang disyaratkan oleh asumsi 5 adalah bahwa keberadaan korelasi tersebut tidak ada. Figur C memperlihatkan kondisi di mana tidak terdapat pola sistematis dari nilai-nilai U yang mengindikasikan tidak adanya korelasi atau korelasi nol, zero correlation. Kemudian terdapat asumsi 6, yaitu jumlah observasi N harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diestimasi. Dengan kata lain, jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah variabel-variabel penjelasnya. Bayangkan saja apabila kita hanya memiliki satu pasang observasi terhadap Y dan X, dalam kurung 4 dan 1, dari observasi tunggal ini tidak ada cara untuk mengestimasi dua variabel yang tidak diketahui, yaitu beta 1 dan beta 2. Kita memerlukan sedikitnya dua pasang observasi untuk mengestimasi kedua variabel yang tidak diketahui tersebut. Selanjutnya ada asumsi ketujuh, kriteria dasar pada variabel X, nilai X dari sampel tertentu tidak selalu harus sama. Secara teknis, varian X seharusnya merupakan angka yang positif. Lebih jauh lagi, tidak ada pencilan dari nilai variabel X, yaitu nilai yang menyatakan hubungan yang terlalu besar pada akhir observasi. Secara intuitif, asumsi ini sangat penting. Memperhatikan pada contoh pengeluaran konsumsi keluarga, jika terdapat sedikit saja variasi dalam pendapatan keluarga, kita tidak akan bisa menjelaskan secara jelas variasi-variasi yang ada dalam pengeluaran konsumsi. Kita sebaiknya tetap mengingat bahwa variasi pada Y dan X adalah esensial untuk menggunakan analisis regresi sebagai alat penelitian. Singkatnya, variabel-variabel yang ada harus bervariasi. Kemudian ada keakuratan atau standar error dari estimasi kuadrat terkecil. Dari persamaan 3.1.6 dan 3.1.7 terbukti bahwa estimasi kuadrat terkecil adalah sebuah fungsi dari data sampel. Akan tetapi, oleh karena data cenderung berubah dari satu sampel ke sampel lainnya, estimasi akan berubah dengan sendirinya, atau ipso facto. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ukuran yang dapat dipercaya atau keakuratan dari estimator beta 1 dan beta 2. Standar error estimasi OLS dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada var beta 2 sama dengan sigma kuadrat dibagi jumlah dari X kuadrat I. Yang kedua ada standar error beta kuadrat sama dengan sigma kuadrat dibagi akar dari jumlah X kuadrat I. Kemudian ada varian beta 1 sama dengan jumlah dari X kuadrat J dibagi N jumlah X kuadrat J dikali sigma kuadrat. Kemudian standar error beta 1 sama dengan akar jumlah dari X kuadrat J dibagi dengan N jumlah X kuadrat J dibagi dengan sigma. Di mana var sama dengan varian, SE sama dengan standar error,
Dan sigma kuadrat adalah varian yang konstan atau varian yang homoskedastik dari UI berdasarkan asumsi keempat. Semua nilai yang ada dalam persamaan tersebut kecuali sigma kuadrat dapat diestimasi menggunakan data. Sigma kuadrat sendiri dapat diestimasi berdasarkan persamaan yang akan disampaikan oleh presenter berikutnya. Saya Edward Rabi Keswara, NPM 18010105, akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang pertama ada persamaan 3.35, di mana itu merupakan estimator OLS, yaitu Ordinary Least Square, dari nilai sigma pangkat 2 yang sebenarnya namun tidak diketahui. Dan di mana simbol N kurang 2 itu dikenal sebagai jumlah derajat bebas. Dan sigma mu i pangkat 2 adalah jumlah residual yang dikuadratkan atau jumlah kuadrat residual. Kemudian ada persamaan 336. Persamaan 3.36 merupakan yang digunakan karena tidak perlu untuk menghitung mu untuk setiap observasi, walaupun perhitungan tersebut bisa saja berguna. Yang kemudian menjadi rumus yang ketiga itu, maka alternatif perhitungan adalah 3.37. Selanjutnya pada 3.38 itu ingatlah selalu bahwa nilai positif akar dari sigma pangkat 2 adalah rumus 3.38 yang dikenal sebagai standar error atau estimasi atau standar error regresi, di mana hal tersebut sebetulnya adalah standar deviasi dari Y dari garis regresi yang diestimasi dan seringkali digunakan sebagai ringkasan sebuah ukuran dari goodness of fit garis regresi yang diestimasi. Sifat estimator kuadrat terkecil. Teori Gauss-Markov. Sebuah estimator, misalkan estimator OLS Ordinary Least Square beta 2, yang dikatakan merupakan estimator terbaik, linear dan tidak bias, Base linear unbiased estimator atau disingkat BLEU dari beta pangkat 2. Yaitu yang pertama sifatnya ada bersifat linear, kedua bersifat tidak bias, ketiga estimator yang efisien. Teori Gauss-Markov mengacu pada asumsi-asumsi CLRM. CLRM yaitu Classical Linear Regression Model. Estimator kuadrat terkecil pada kelompok estimator dan tidak bias memiliki varian minimum, sehingga dalam hal ini estimator tersebut adalah BLEU, yaitu Base Linear Unbiased Estimator. Selanjutnya ada distribusi sampling dari estimator Ordinary Least Square beta pangkat 2 dan estimator alternatif beta pangkat 1. Situ ada gambarnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kedua gambar ini kita jadikan satu, seperti dalam figur 3.7 atau yang ada di slide itu. Kita lihat yang C, terlihat dengan jelas bahwa walaupun kedua beta 2 dan beta 2 tidak bias, serta distribusi dari beta 2 lebih terdifusi atau lebih tersebar di sekitar nilai rata-ratanya dibandingkan dengan distribusi beta 2. Dengan kata lain, varian beta pangkat 2 lebih besar dari varian beta 2. Sekarang, dengan adanya kedua estimator tersebut, yang keduanya bersifat linear dan tidak bias, seorang mungkin saja memilih estimator dengan varian yang lebih kecil karena estimator itu cenderung lebih dekat dengan beta 2 daripada estimator alternatifnya. Singkatnya, yaitu seseorang akan lebih memilih estimator yang bersifat BLEU atau Base Linear Unbiased Regression.
Yang kedua ada koefisien determinasi R2, sebuah ukuran mengenai goodness of fit. Goodness of fit yaitu kecocokan atau kesesuaian. Yang dimaksud di sini adalah kita akan mengetahui seberapa sesuai garis sampel dengan datanya. Di figur 3.1 terlihat jelas bahwa jika semua observasi berada pada garis regresi, kita akan mendapatkan garis yang tepat secara sempurna. Namun, hal ini jarang sekali terjadi. Secara umum, akan ada beberapa μi yang bernilai positif dan beberapa μi yang bernilai negatif. Yang kita harapkan dalam hal ini adalah faktor nilai residual di sekitar garis regresi bias kita dapatkan sekecil mungkin. Koefisien determinasi R2 untuk kasus dua variabel atau R besar pangkat 2 untuk regresi majemuk merupakan ukuran ringkas yang menginformasikan kepada kita seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. Sekian presentasi dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Namawanto akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang model regresi dua variabel. Nah, pada gambar ini lingkaran Y mempresentasikan variasi dari variabel dependent Y dan lingkaran X mempresentasikan variabel penjelasan X. Kedua lingkaran yang saling tumpang tindih menunjukkan keberadaan variasi dari Y yang dijelaskan oleh variasi dari X. Secara singkat adalah ukuran dari daerah yang ditumpang tindih tersebut dari figur. Jika kita bergerak dari arah ke kiri ke arah kanan, daerah yang saling tumpang tindih ini semakin meningkat. Lanjut, yang selanjutnya ada pembagian variabel Y menjadi dua komponen. Nah, pada bagian ini yang menunjukkan bahwa variasi total dari nilai Y yang diobservasikan di sekitar nilai rata-ratanya dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah milik garis regresi dan bagian lainnya adalah kekuatan keteracakan karena tidak semua observasi Y yang nyata berada pada garis tersebut secara geometris. Lanjut, model regresi dua variabel masalah dalam bisnis. Nah, dalam model ini besarnya R kuadrat yang kita definisikan tersebut dikenal sebagai koefisien determinasi atau sampel dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur goodness of fit dari sebuah garis regresi. Walaupun R kuadrat dapat dihitung secara langsung menggunakan definisi yang diberikan pada persamaan gambar. Nah, yang selanjutnya sebuah persamaan yang akan dari persamaan-persamaan di atas yaitu adalah sebuah persamaan yang akan sangat berguna nanti pada pembahasan kita selanjutnya. Sebuah besaran yang berkaitan namun secara konsensual jauh berbeda dengan R kuadrat adalah koefisien korelasi seperti yang telah dibahas pada bab 1 mengukur derajat keterkaitan di antara dua variabel besarnya dapat di antara dua variabel. Nah, sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Namawanto akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang model regresi dua variabel. Nah, pada gambar ini lingkaran Y mempresentasikan variasi dari variabel dependent Y dan lingkaran X mempresentasikan variabel penjelasan X. Kedua lingkaran yang saling tumpang tindih menunjukkan keberadaan variasi dari Y yang dijelaskan oleh variasi dari X.
secara singkat adalah ukuran dari daerah yang ditumpang tindih tersebut dari figur. Jika kita bergerak dari arah ke kiri ke arah kanan, daerah yang saling tumpang tindih ini semakin meningkat. Lanjut, yang selanjutnya ada pembagian variabel Y menjadi dua komponen. Nah, pada bagian ini yang menunjukkan bahwa variasi total dari nilai Y yang diobservasikan di sekitar nilai rata-ratanya dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah milik garis regresi dan bagian lainnya adalah kekuatan keteracakan karena tidak semua observasi Y yang nyata berada pada garis tersebut secara geometris. Lanjut, model regresi dua variabel masalah dalam bisnis. Nah, dalam model ini besarnya R kuadrat yang kita definisikan tersebut dikenal sebagai koefisien determinasi atau sampel dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur goodness of fit dari sebuah garis regresi. Walaupun R kuadrat dapat dihitung secara langsung menggunakan definisi yang diberikan pada persamaan gambar. Yang selanjutnya, sebuah persamaan yang akan dari persamaan-persamaan di atas adalah sebuah persamaan yang akan sangat berguna nanti pada pembahasan kita selanjutnya. Sebuah besaran yang berkaitan namun secara konseptual jauh berbeda dengan R kuadrat adalah koefisien korelasi seperti yang telah dibahas pada bab 1. Mengukur derajat keterkaitan di antara dua variabel besarnya dapat di antara dua variabel. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Jadi di sini ada beberapa definisi yang alasan untuk menggunakan beberapa rumus ini. Jadi dalam definisi tersebut itu didapatkan satu persamaan. Jadi persamaan ini yaitu TS sama dengan ESS plus RSS atau mu Y kuadrat sama dengan R kuadrat mu Y kuadrat plus 1 min R kuadrat mu Y kuadrat. Jadi dalam persamaan tersebut ini kita akan besaran tersebut akan berkaitan dengan konseptual yang jauh berbeda dengan R kuadrat, yaitu adalah koefisien korelasi. Selanjutnya ini adalah rumusan koefisien korelasi sampel. Rumus koefisien korelasi sampel ini R sama dengan N mu XY min mu X dikali mu Y dibagi N mu X kuadrat sama dengan mu X kuadrat dikali N mu Y kuadrat dikurangi mu Y kuadrat. Dalam keterangan ini, N itu adalah banyaknya pasangan data X dan Y. Mu X sama dengan total jumlah dari variabel Y, dan mu Y itu jumlah dari variabel Y. Terus mu X kuadrat itu adalah kuadrat dari total jumlah variabel X, mu Y kuadrat adalah kuadrat dari total jumlah variabel Y. Sedangkan mu XY adalah hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Selanjutnya ini adalah model regresi dua variabel atau biasa disebut masalah dalam estimasi. Dalam model regresi dua variabel ini kita dapatkan yaitu yang pertama, nilai bisa saja positif maupun negatif bergantung pada tanda dari pembilang dari persamaan tersebut. Terus yang kedua yaitu kisaran nilai berada antara min 1
dan plus 1. Artinya, min 1 itu lebih kecil dari R dan lebih kecil dari plus 1. Yang ketiga, secara alamiah, R bersifat simetris, di mana koefisien korelasi berada antara X dan Y, yang juga akan sama dengan nilai pada Y dan X. Yang keempat yaitu independen terhadap kondisi awal dan secara besaran. Dalam arti jika kita mendefinisikan X kuadrat 1 sama dengan AX1 plus C dan Y kuadrat 1 sama dengan BY1 plus D, di mana A lebih besar 0 dan B lebih besar 0. Secara C dan D adalah sebuah konstanta yang kemudian R antara X kuadrat dan Y kuadrat akan sama nilainya pada variabel X dan Y yang sebenarnya. Terus, selanjutnya yang kelima, itu apabila X dan Y independen secara statik, untuk definisinya adalah maka koefisien korelasi di antara kedua variabel tersebut bernilai 0. Namun demikian, jika R sama dengan 0, tidak berarti bahwa kedua variabel bersifat independen. Terus yang keenam itu, ukuran hubungan linear atau independensi secara linear tidak ada artinya dalam menjelaskan hubungan yang tidak linear. Jadi, X sama dengan X kuadrat menggambarkan hubungan yang langsung, namun R tetap 0. Slide selanjutnya. Dalam slide ini, dalam menghitung R kuadrat dapat dihitung sebagai koefisien kuadrat dari korelasi Y yang menjadi persamaan sebagai berikut. Persamaannya yaitu R kuadrat sama dengan mu Y I dikali Y I kuadrat 2. Terus dibagi mu Y kuadrat dikali mu Y kuadrat. Jadi di mana YI adalah Y sebenarnya atau Y nyata. YI adalah Y yang diestimasi dan adalah rata dari Y. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.